Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana kita bisa beraktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja di sini saya akan memberikan suatu ceramah dengan judul Pentingnya Ilmu bagi Sahabat Masjid, dan saya mengambil bagian dari jurnal kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak bisa melakukan segala hal dalam mencari nafkah. Perlu ilmu, beribadah perlu ilmu, bahkan makan dan minum memerlukan ilmu. Dengan begitu, sahabat masjid juga tahu ilmu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak, apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak memahami kewajibannya sebagai hamba, maka bagaimana bisa dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Sahabat masjid tahu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang diperoleh oleh ilmu ini diperoleh melalui ajaran Nabi dan para sahabat. Perilaku sosial dan maupun gejala alam yang dapat diukur maupun diamati oleh sahabat masjid itu sendiri. Karl Pearson merumuskan di dalam bukunya Grammar of Science bahwasanya ilmu pengetahuan merupakan lukisan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai fakta pengalaman dengan istilah sederhana. Menuntut ilmu merupakan proses ke arah yang positif. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses transformasi ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam Islam, proses belajar mengajar lebih dikenal dengan sebutan at-ta'lim, yaitu proses ilmu pengetahuan agama yang menghasilkan pemahaman yang baik terhadap anak didik sehingga dapat melahirkan sikap yang positif. Tentu saja sahabat masjid pasti tahu bagaimana pentingnya ilmu bagi kita untuk terus memperdalam agama dan lain sebagainya untuk kepentingan kita sendiri dan umat muslim sedunia. Pemahaman yang baik terhadap anak didik ini juga perlu kita lakukan untuk memberikan hal positif tanpa harus memberi hal yang negatif kepada mereka. Yang dimaksud dengan sikap positif itu ialah ikhlas, percaya diri, patuh, dapat berkorban dan teguh terhadap pendirian. Ada dua hal yang harus kita ketahui sahabat masjid, yakni hamka atau tersebut sebagai tokoh. Hamka membagi dua macam dalam pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan jasmani, yakni ilmu untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani, kekuatan jiwa dan akal. Dan yang kedua pendidikan rohani, yakni ilmu untuk kesempurnaan manusia dengan pengalaman dan ilmu yang didasarkan pada agama. Kedua unsur tersebut cenderung dapat menumbuhkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan karena pendidikan dalam sarana yang tepat untuk menentukan perkembangan kedua unsur tersebut. Untuk selanjutnya ada juga yang mungkin kita ketahui tentang ilmu ini harus ada tentang etika. Nah, etika ini juga bisa disebut sebagai ilmu filsafat yang membahas mengenai perilaku manusia. Menurut Abdul Haq Ansori dalam bukunya yang berjudul Islamic Ethics Concept and Perspective, ia meyakini bahwasanya etika Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang mandiri tidak pernah ada pada hari ini. Menurutnya, kita tidak pernah mendapati karya-karya yang membahas konsepnya, menggambarkan isu-isunya dan mendiskusikan permasalahannya. Kebanyakan apa yang ditemukan justru hanya diskusi yang dilakukan oleh berbagai kalangan penulis dari kelompok filsuf, teolog, ahli hukum Islam, dan ahli sufi di bidang mereka masing-masing. Jadi dapat disimpulkan pada ceramah hari ini, bahwasanya menuntut ilmu sangatlah penting bagi setiap muslim di seluruh dunia, terutama bagi kita. Dan kita bisa menyimpulkan penjelasan tentang kewajiban menuntut ilmu yang menjadi tujuan pembahasan dalam penyajian menurut susunan kerang berpikir yang mencakup pandangan umum tentang kewajiban menuntut ilmu itu tersebut. Menuntut ilmu diketahui bahwa menuntut
adalah salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak akan bisa berkembang biak. Cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.